Oke, selamat datang lagi di channel gua, Gugun Wiryawan, di mana kita di sini cuman bahas bola. Oke, eh, kita udah lihat kemarin berita, kabar update tentang pemain naturalisasi baru. Itu ada Martin Paes yang sudah sumpah WNI kemarin pagi. Nah, bersama dengan Martin Paes itu juga ada Jens Reven, itu striker muda usia 18 tahun dari Dordrecht U18 kalau tidak salah. Kemudian ada pemain andalan dari NEC, Liga Belanda, nama klubnya itu NEC. Itu dari Eredivisie, dia posisinya itu back sayap. Oke teman-teman, kita udah tahu kalau PSSI sekarang program naturalisasi luar biasa, di mana itu untuk percepatan daripada prestasi timnas kita. Nah, jadi bagaimana sepak terjang Martin Paes? Kita udah tahu dia mantan pemain Utrecht. Kemudian dia dipinjamkan ke FC Dallas, itu di Liga Amerika. Dia sudah pernah lawan Messi, lawan Suarez, itu dia udah tepis tendangannya Messi dan Suarez. Itu dia main inti di FC Dallas. Jadi masuknya Martin Paes ini amat sangat membantu kekuatan timnas kita. Nah, bagaimana untuk Hernando Ari, teman-teman? Jadi menurut gue pribadi, sebenarnya dengan kedatangan Martin Paes ini seharusnya itu Hernando Ari ini harusnya termotivasi, teman-teman, dengan masuknya Martin Paes. Dan belum lagi yang kita dengar kabar kalau Emil Audero, pemain Sampdoria yang dipinjamkan ke Juventus, itu juga infonya itu tertarik untuk dinaturalisasi, karena kita lihat di medsosnya Pak Erik itu beliau salaman. Cuman untuk prosesnya kita belum tahu. Cuman yang pasti fix di proses yang terbaru itu adalah Jens Reven dan juga Kevin Verdong. Nah, untuk Kevin Verdong juga gua rasa dia pemain inti di klubnya. Otomatis kita perlu pengalaman, kemudian dia skillnya. Jadi untuk Kevin Verdong ini, teman-teman, dia itu spesialis sepakan tendangan bebas. Itu dia hampir sama kayak Tom Haye lah. Cuman dia ini pemain kidal, sedangkan Haye itu pemain dengan kaki kanan. Nah, untuk Jens Reven ini gue belum ada dapat untuk datanya, karena gue cek di transfer market itu dia harganya tuh masih 0, karena mungkin dia baru masuk di database transfer market. Cuman dari video yang gue lihat siaran di YouTube, cuplikannya, sepertinya ini pemain 11-12 gaya main sama Rafael Struijk lah, teman-teman. Jadi dia skillful, flamboyan mainnya. Cuman banyak yang meragukan Jens Reven ini untuk main di timnas, karena ya tadi terlalu muda dan pengalaman juga kurang. Cuman di sini yang gue mention, Sintayong itu sudah lihat Jens Reven ini, teman-teman. Jadi tidak mungkin Sintayong rekomendasikan kepada Pak Erick Thohir atau PSSI secara umum lah. Kalau memang Jens Reven ini pemain yang biasa aja, gue rasa nggak mungkin juga Sintayong mau. Cuman ya balik lagi, dia udah lihat permainannya dan kita percayakan lah sama pelatih kepala tim nasional kita. Karena selama ini pemain-pemain yang ingin diambil Sintayong atau yang sudah diambil Sintayong, kita tahu sendiri lah. Itu rata-rata permainannya lumayan, teman-teman. Bahkan bagus lah kalau gue bilang. Nggak perlu gue sebut nama, kita semua udah tahu lah siapa-siapa aja mereka. Itu semua pemain yang dibawa Sintayong dari Belanda itu, kalau gue bilang kualitasnya itu sudah di atas lah daripada pemain-pemain kita yang ada main di liga lokal. Gue yakin Jens Reven ini selama dia berkarir di luar negeri, itu gue rasa pasti bakal matang mainnya lah. Asalkan dia jangan sampai main di liga lokal kita lah, main di Liga 1 janganlah. Nah, untuk Kevin Verdong ya tadi udah. Nah, kemudian beberapa hari ini kita lihat pemberitaan media sudah mulai
kita udah tahu lah siapa orang yang sangat tidak suka dengan timnas sekarang, bukan timnas ya, lebih tepatnya ke personal, ke STI, kita udah tahu siapa dia. Nah itu berapa kali gue lihat di berita, di inilah, di media kita, media lokal, tampil di televisi, media televisi, itu beberapa kali diangkat isu ini kembali teman-teman, masalah naturalisasi. Menurut pandangan gue sebagai netizen, jadi sebenarnya untuk sepak bola modern ini it's okay teman-teman. Karena ini kan masuk di aturan FIFA, kemudian di aturan undang-undang pun ada. Bahkan Pak Hasan Abdul Ghani pun bilang kalau naturalisasi kita ini bukan naturalisasi comot pemain asing. Misalnya kayak dulu zamannya Christian Gonzalez, itu gua ngikutin tahun 2010, kemudian zamannya Beto. Itu kan mereka-mereka ini kan pemain asing yang sudah menetap 5 tahun di Indonesia, akhirnya mereka ikut warga negara kita. Itu memang sesuai juga aturannya, cuman naturalisasi yang sekarang itu beda. Nah ini yang gue heran dengan orang-orang yang pembenci atau yang bilang ini menghambat regenerasi pemain lokal. Menurut gue itu harusnya tidak adalah stigma-stigma yang seperti itu. Karena stigma ini dibangun justru oleh mereka-mereka yang kontra ini teman-teman. Dan orang-orang yang kontra ini ya terus-terusan juga dikasih panggung oleh media. Harusnya orang-orang kayak gini udahlah. Mending kita cari orang-orang yang memberikan komentar adem ayem, orang-orang yang memberikan komentar membangun. Oke, untuk masalah regenerasi, kenapa gue bilang gue nggak setuju? Justru ini adalah pemecut daripada SSB kita untuk lebih memberikan kurikulum yang berkualitas kepada pemain-pemain lokal yang masih muda, yang usia 8 sampai 12 tahun. Bagaimana bisa pemain usia 8 sampai 12 tahun ini bisa berkembang kalau kurikulum yang diajarkan di SSB tidak jelas? Kemudian yang diincar hanya trofi. Ini yang merusak pola pikir pemain-pemain lokal. Yang dipikirkan hanya trofi. Mereka tidak diajarkan bagaimana kurikulum dasar-dasar sepak bola seperti passing, kemudian kontrol. Misalnya dalam 6 bulan mereka harus fokus daripada belajar kontrol bola dulu. Kemudian 6 bulan selanjutnya fokus ke passing. Atau diatur kurikulumnya seperti apalah. Gue kira itu juga di SSB nggak jelas teman-teman. Nah, kalau untuk pemain yang dari luar, ini kan yang dari komentar Pak Hasan Abdul Ghani kan, ini adalah pemain naturalisasi sekarang itu adalah orang-orang atau anak-anak bangsa yang ditarik lagi membela negara leluhurnya, negara orang tua atau negara kakeknya lah. Ini sebenarnya teman-teman prinsipnya sebenarnya sama aja, cuman bedanya mereka itu SSB-nya di luar negeri, di Belanda atau dimanapun whatever, sedangkan yang lokal itu SSB lokal. Nah kita udah tahu sendiri lah kayak yang gue bilang tadi masalah kurikulum SSB-nya. Ya pasti jelas bagus SSB di luar lah. Jadi untuk apa kita pertanyakan? Justru ini kalau gue bilang balik lagi, harusnya para pengurus-pengurus dasar di SSB itu bisa berkembang lebih baik lagi, harus jadi pelecut lah untuk mereka. Dimana target SSB itu bukan cuma trofi, tapi seberapa banyak pemain profesional yang mereka lahirkan, seberapa banyak pemain tim nasional yang lahir dari rahim mereka. Harusnya itu yang jadi fokus daripada SSB itu teman-teman. Bukan cuma juara, terus pungutan, apa segala macam ke orang tua. Kalau gue rasa ya memang itu untuk operasional perlu, cuman menurut gue itu bukan jadi tujuan lah, karena tujuan dari pembangunan sepak bola usia dini adalah untuk timnas, untuk industri sepak bola secara umum. Kalau pandangan gue sih kayak gitu ya. Cuman ya balik lagi, siapa gue cuma netizen, gue cuman orang dari luar yang perhatiin sepak bola. Dan gue lihat perdebatan dari pengamat-pengamat bola tentang masalah naturalisasi menghambat lah apalah, kalau gue bilang sih aneh ya. Harusnya pemain-pemain yang di liga lokal itu harusnya mereka terpecut bermain lebih baik lagi, bermain lebih disiplin. Kemudian jangan jangan sedikit-sedikit protes ke wasit. Seperti pemain-pemain profesional pada umumnya lah, kita terima apapun keputusan wasit. Bahkan yang terbaru ini kita lihat
bagaimana timnas Korea ada waktu kita lawan Korea, mereka juga ada dirugikan teman-teman timnas Korea, tapi mereka tidak ada yang protes berlebihan. Begitupun juga kita ketika melawan kemarin lawan Uzbekistan, kita juga ada keputusan dirugikan, tapi kita tidak ada yang protes-protes berlebihan. Seperti itulah yang gua maksud. Beda kita kalau lihat pemain liga-liga lokal, bagaimana mereka protesnya. Apalagi kalau dulu di era tahun 2010 ke bawah sampai 2010 awal lah, itu parah banget teman-teman. Oke, gua kira sih itu kalau menurut gua, pandangan gua tentang pemain naturalisasi. Kalau kita lihat lagi negara-negara lain seperti Maroko, bahkan tetangga kita Filipina, itu juga sama mereka terapin. Selama pemain itu ada darah dari bangsa, dari keturunan dari bangsa kita, gua nggak masalahin lah. Aneh aja sih kalau kita orang ada punya darah kita pengen main untuk negara kita, tapi kita tidak welcome, itu menurut gue ya aneh. Nih sekarang Filipina mulai lobby juga pemain-pemain keturunannya. Kemudian yang kita tahu Maroko bahkan sudah berprestasi masuk Piala Dunia, bahkan sampai ke semifinal kalau tidak salah ya kemarin, Piala Dunia kemarin. Inilah teman-teman sepak bola modern. Siap tidak siap, seluruh stakeholder itu harus siap teman-teman. Karena siapa yang tidak siap, tergerus dengan zaman, ya dia akan selalu kuno. Kita tidak bisa selalu mempertahankan cara berpikir lama. Karena yaitu kita berkembang terus teman-teman, dunia industri sepak bola ini. Tidak bisa stagnan seperti itu aja, kita cuman mengandalkan pemain-pemain lokal seperti katak dalam tempurung. Itu kita nggak bakal kemana-mana menurut gua. Jujur gua ngikutin timnas dari tahun 2005 sampai sekarang. Gua bukan merendahkan pemain squad timnas yang sebelum-sebelumnya, tapi ini jujur teman-teman, inilah yang paling terbaik. Walaupun belum kasih trofi, tapi dari progres permainan, dari visi bermain, bahkan menurut gua untuk prestasi trofi atau apapun itu akan mengikutin aja teman-teman. Masuk ke semifinal AFC U23 ini merupakan prestasi, bahkan menurut gua ini lebih baik daripada 10 kali juara AFF. Sesimpel itulah kalau menurut gua. Kemarin kita lolos 16 besar Piala Asia juga sama, itu pencapaian yang luar biasa. Masuk Piala Asia tanpa jalur tuan rumah, kita lewat jalur kualifikasi. Kemudian ini sebentar lagi bulan Juni kita akan bertanding lagi. Bila kita menang lawan Irak dan Filipina, otomatis kita juga masuk kembali ke Piala Asia untuk selanjutnya. Ini kan sebuah prestasi teman-teman. Jadi bukan cuma dinilai dari trofi, kalau dengan trofi tapi kita permainan tidak jelas, ya contohnya kayak Singapura lah. Mereka berapa kali juara AFF, kemudian Malaysia juga. Tapi di tingkat Asia tuh belum apa-apa mereka teman-teman. Nah itulah yang gue harap kita sebagai netizen juga harus dewasa lah. Jangan sedikit-sedikit hujat pemain-pemain kita kalau misalnya underperform seperti lawan Uzbek. Arhan lakukan on goal, gue lihat beritanya, bahkan sampai ibunya pun minta maaf. Karena Arhan ya mungkin sempat dibully juga teman-teman. Itulah kita sebagai netizen, terutama netizen pencinta bola ini, gue harap jangan adalah bully pemain-pemain kita. Karena tidak selamanya mereka perform terus, akan ada saatnya mereka underperform. Itulah kita supporter, selalu support anak-anak muda ini. Apalagi mereka masih muda, perjalanan masih panjang. Jangan sampai kita buat mereka drop, kita harus support terus. Oke, itu sih pandangan gue sedikit tentang pemain naturalisasi. Kalau gue setuju untuk perbaikan timnas, kemudian setelah ini adalah bagaimana selanjutnya PSSI membenahi liga dan juga membenahi grassroots sampai tingkat SSB lah seperti apa. Gue harap sih ada satu kurikulum yang jelas untuk SSB, dan gue harap setiap kota, setiap provinsi itu punya SSB yang atau sekolah bola dasar itu yang memang under dari PSSI teman-teman. Jadi gue pun sebagai orang tua, seandainya gue pengen anak gue belajar main bola, tidak perlu jadi pemain bola, belajar saja main bola. Di situ mereka bisa dapat teman, dapat koneksi. Nah itu gue harap diwadahin lah.
Jadi ada disediakan satu setiap provinsi, di seluruh provinsi Indonesia. Itu gue harap adalah satu sekolah yang memang fokus untuk ngajarin kurikulum tentang hal-hal dasar sepak bola. Oke, cukup dari gua. Sorry kalau misalnya lu nggak setuju pendapat gua, ya biasa. Kita kan beda-beda pendapat, it's okay lah. Kita negara demokrasi. Cuman ya balik lagi, kalau memang ini untuk kebaikan negara kita, ya kalau memang kita berkomentar ya silahkan aja. Cukup dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini suatu hari bisa lebih besar lagi dan bisa bermanfaat untuk lulus semua. Thanks for watching. See ya.